Polresta Manokwari bongkar tempat pembuatan senjata rakitan. Melihat secara langsung kerajinan tangan karya anak Papua. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Senin 23 Oktober 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Polresta Manokwari berhasil membongkar praktek perakitan senjata api ilegal di wilayah Manokwari dan menangkap 6 orang yang kedapatan memiliki senjata api rakitan alias ilegal. Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Manokwari, Wakapolresta dan Kanit Tipiter yang berlangsung di Mapolresta Manokwari pada Senin 23 Oktober 2023. Polresta Manokwari berhasil mengamankan 6 orang pelaku dan 12 pucuk senjata api yang telah dirakit diamankan pada Minggu 22 Oktober 2023. Saat ini tim khusus Polresta Manokwari melakukan penggerebekan di wilayah Kabupaten Manokwari. Dalam keterangannya, Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangunsong mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari adanya pengakuan salah satu pembeli. Sehingga setelah ditindaklanjuti, anggota pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 6 orang pelaku. Sementara dari pengakuan pelaku, senjata api rakitan yang diproduksi oleh mereka dijual dengan kisaran harga 10 juta hingga 15 juta rupiah dan sebagian sudah dijual di daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Kemudian mendapat informasi dari masyarakat, minta disampaikanlah tempat ada pembuatan senjata api rakitan. Nah, senjata api rakitan ini yang kita amankan ini yang seperti tadi sudah disampaikan Bapak Kapolda, untuk jumlah totalnya nanti yang lengkapnya nanti silakan ke kami. Reskrim, Pak Abek, Ida Abek, karena kemarin yang sama-sama dengan tim susnya saya dengan pengungkapan kasus CMD yang berada di wilayah Manokwari. Sudah memberikan gambaran ini ada 12 pucuk yang sedang dan sudah ada yang sudah selesai dirakit, ada yang sedang dirakit, itu 12 pucuk. Ini semua sudah ringkasan. Nah, kalau kita tanya punya dari 6 orang yang kita amankan, ini mereka terbagi 2 kelompok, yang tadi dari 1 kelompok. Tadi mereka 1 kelompok, tapi karena sudah punya modal masing-masing, akhirnya mereka terbagi 2 kelompok. Sementara itu, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku belajar otodidak, namun pihaknya tidak percaya sampai di situ dan akan terus didalami. Hasil pemeriksaan sementara, ya ini yang perlu didalami sama Kasat Reskrim. Hasil pemeriksaan sementara bahwa mereka itu bilang otodidak, belajar, jadi pernah mendapatkan senpi yang sudah ada, kemudian meniru senpi ini pelan-pelan satu persatu secara otodidak. Tapi kita tidak percaya sampai di situ. Kita akan terus dalami siapa sebenarnya, apa ada otak ataupun teknisi yang mengerti betul tentang ukuran dan segala macam. Nah, kalau kita lihat tadi dari peralatan-peralatan yang mereka dapatkan, baik itu bor, baik itu alat pemotong, alat ini yang serba listrik dan elektrik, itu memang memungkinkan cara pengukuran, cara bubut dan segala macam alat itu sudah cukup. Berarti mereka sindikat ya, Jenderal ya? Ya sudah pasti, kan yang ditangkap ini sekarang berapa orang, ini sebagian dari mereka yang bertugas di lapangan memasarkan dan segala macam kan belum kita tangkap. Unit Tipiter Reskrim Polresta Manokwari, Ibda Abek Guna Utama mengatakan, adapun 6 tersangka berinisial K, 36 tahun, RT usia 38 tahun, AP usia 34 tahun, MS usia 42 tahun, MT usia 40 tahun sebagai mekanik dan NM berusia 39 tahun. Kita dapat mencari pembeli, jadi yang mana melakukan transaksi
untuk inisial ya. Untuk inisial dari kelompok 1 ini ada K. Ada K, usia K itu 36 tahun ya. Asalnya dari Jawa. Terus ada RT ya, inisial kedua RT sama usia 38 tahun, asal dari luar Papua juga. Yang ketiga yaitu pengantar. Yang pengantar ini di kelompok 1 dia berinisial AP ya, AP. Usianya 34 tahun, asal dari Jawa juga ya. Jadi untuk yang kelompok 2 ada juga yang kelompok 2. Kelompok 2 ini sama, tidak jauh beda, dia sama. Ada dia sebagai pembuat, ada juga sebagai pengantar atau pencari pembeli ya, melakukan transaksi di luar. Ya. Yang pertama berinisial MS, ya. MS usianya 42 tahun, asalnya juga dari luar Papua. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dikarenakan keterbatasan anggaran, PJ Sekda himbau untuk saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat masih memberlakukan moratorium penambahan jumlah pegawai yang masuk ke lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Senin 23 Oktober 2023, penjabat Sekda Papua Barat Jacob Fonataba dalam apel gabungan disampaikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat tidak menerima pegawai pindahan yang masuk ke wilayah Provinsi Papua Barat. Jacob Fonataba mengingatkan bahwa saat ini Provinsi Papua Barat terkait dengan anggaran kepegawaian sangat terbatas dan saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat masih memberlakukan moratorium mutasi pegawai. Hal tersebut dikarenakan struktur anggaran di pemerintah Provinsi Papua Barat belum cukup untuk penambahan mutasi pegawai. Hal ini akan sangat mengganggu tunjangan pegawai. PJ Sekda berharap kepada setiap perangkat daerah jangan ada pengajuan mutasi. Kita masih memberlakukan moratorium mutasi pegawai. Bapak Ibu, ini bukan mengada-ngada, tetapi karena struktur anggaran kita belum menghendaki untuk penambahan mutasi pegawai. Karena itu akan mengganggu kita punya tunjangan. Sehingga kita membatasi dulu penambahan jumlah pegawai. Ya, saya harap jangan ada lagi saya dalam beberapa waktu terakhir ini ada diajukan mutasi, saya harus kembalikan. Karena kita masih mengacu pada peraturan yang sudah pernah dikeluarkan. Saat ini, di 47 perangkat daerah yang ada di Provinsi Papua Barat, jumlah pegawai aktif tergolong masih sangat banyak. Diharapkan pegawai dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah diberikan sebagai pegawai sipil negara di wilayah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna mengisi kekosongan jabatan Kasubag Tata Usaha pada LPP TVRI Stasiun Papua Barat, Senin siang Kepala LPP TVRI memimpin pengambilan sumpah serta melantik Andi Irwan sebagai penjabat struktural yang baru. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural TVRI Stasiun Papua Barat berlangsung Senin 23 Oktober 2023. Dipimpin langsung Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Barat Abraham Romere, yang ditandai dengan pembacaan keputusan Dewan Direksi LPP TVRI nomor 267 garing KPTS garing Direksi garing TVRI garing 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan LPP TVRI. Usai pembacaan keputusan direksi tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural, pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin Kepala LPP TVRI Stasiun Papua Barat, disaksikan Kepala LPP RRI Manokwari dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskom Info Kabupaten Manokwari, serta rohaniawan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kepala LPP TVRI Papua Barat Abraham Romere usai melantik Andi Irwan sebagai pejabat struktural Kasubag Tata Usaha dalam arahannya mengatakan, mutasi serta pengangkatan jabatan dalam sebuah lembaga merupakan bagian dari metode penjenjangan karir. Selain itu, pengambilan sumpah dan pelantikan juga dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan. LPP TVRI sendiri mengisyaratkan perlunya pimpinan yang memiliki tingkat kompetensi dan profesionalisme dalam jabatan dimaksud. Oleh karena itu, pengambilan sumpah dan janji yang kita laksanakan pada hari ini adalah dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kasubag
TU yang telah ditinggalkan oleh pejabat lama karena memasuki masa purna bakti, yaitu pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Manokwari, Martin Luther Baransano, yang hadir sebagai saksi dalam pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural TVRI Papua Barat, berharap agar dengan dilantiknya Kasubag Tata Usaha yang baru dapat mendukung sistem administrasi yang baik di lingkungan kerja LPP TVRI Papua Barat. Selain itu, TVRI Papua Barat juga diharapkan terus memberikan informasi positif kepada masyarakat secara umum di Papua Barat. Kami sangat mengharapkan TVRI Papua Barat dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat umum yang ada di Provinsi Papua Barat, secara khusus yang ada di Kabupaten Manokwari. Andi Irwan, pejabat struktural Kasubag Tata Usaha TVRI Papua Barat yang baru dilantik, sebelumnya menjabat sebagai produser program dan berita pada TVRI Sulawesi Selatan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Sekda Papua Barat Yaakob Wanataba pimpin Sertijab PLT Kepala Dinas PUPR Papua Barat dari Yohanes Momot kepada Najamuddin Beno. Bertempat di ruang Sekda Papua Barat, PJ Sekda Papua Barat, Yaakob Wanataba, memimpin serah terima jabatan PLT Kepala Dinas PUPR Papua Barat dari Yohanes Momot diserahkan kepada Najamuddin Beno. Sertijab ditandai dengan penandatanganan oleh kedua pejabat dilanjutkan dengan PJ Sekda Yaakob Wanataba. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Papua Barat, Yaakob Wanataba menyampaikan pelimpahan tugas ini sesuai SK Gubernur Papua Barat tertanggal 13 Oktober 2023. Sertijab dari pejabat Dinas PUPR Papua Barat yang sebelumnya Yohanes Momot kepada Najamuddin Beno. PJ Gubernur Papua Barat selaku penanggung jawab pelaksanaan seluruh administrasi dan kepegawaian di Provinsi Papua Barat melaksanakan amanah Gubernur untuk melakukan serah terima jabatan di perangkat daerah, dinas, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat Provinsi Papua Barat sesuai dengan SK Gubernur tanggal 13 Oktober tahun 2023 bahwa telah terjadi pelimpahan tugas dari Bapak Yohanes Momot, Sarjana Teknik, Master Teknik, kepada Saudara Bapak Najamuddin. Sementara PLT Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Najamuddin Beno mengaku akan melanjutkan program yang telah disusun sebelumnya. Dia mengaku optimis akan menyelesaikan pekerjaan yang telah disusun sebelumnya. Jadi tupoksi kita di PU itu sesuai dengan DIPA yang kami punya, ya kita melanjutkan program-program yang ada, kemudian percepatan untuk penyerapan, lebih ke arah situ ya. Tapi sejauh ini penyerapannya masih belum. Iya betul. Jadi memang kendala-kendala yang ada itu akan dimulai dari keterlambatan pembagian DIPA dan akan karena kami ini kan program utamanya adalah pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu yang panjang, sehingga penyerapannya juga yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita memang berpacu dengan waktu. Setelah pelaksanaan sertijab, Najamuddin mengaku akan melakukan pertemuan dengan semua bidang untuk melakukan langkah percepatan pekerjaan pada Dinas PUPR Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, sekitar 500 anggota persekutuan kaum bapa dari GKI Klasis Manokwari telah tiba di Kabupaten Biak Numfor untuk mengikuti temu raya PKB Setanah Papua yang akan berlangsung di distrik Biak Selatan. Kontingen PKB dari GKI Klasis Manokwari Provinsi Papua Barat berjumlah 500 personil telah tiba di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Duta-duta asal Manokwari ini akan mengikuti pertemuan akbar temu raya dan karya PKB yang akan dilaksanakan di distrik Biak Selatan selama kurang lebih 1 minggu sejak 22 Oktober 2023.
Untuk memastikan seluruh kontingen Manokwari tiba di Biak, pembina PKB GKI Klasis Manokwari, Domingus Mandacan langsung memantau keberadaan rombongan di sana. Kepada TVRI, Domingus Mandacan yang juga selaku sesepuh GKI di Tanah Papua mengatakan, temu raya ini sangat penting dalam rangka membina iman Kristen kaum bapa yang adalah imam dalam keluarga, tetapi juga mendorong kaum bapa untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukan di temu raya ini, sehingga kehadiran duta-duta dari seluruh Papua ini bisa berdampak bagi masyarakat sekitar, tetapi juga ketika kembali ke daerah dan keluarga masing-masing. Saya hadir Biak ini dalam rangka temu raya PKB GKI Tanah Papua di Biak. Ini alhamdulillah hadir juga untuk bisa terutama bisa mendengar program-program dari rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh PKB di Tanah Papua ini, sehingga ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua, karena saya selalu bilang bahwa kita di tanah ini diberkati, kita dapat berkat, kita juga harus menjadi berkat juga menjadi berkat juga bagi GKI di Tanah Papua. Dengan demikian ini momen yang penting baik sekali supaya kita juga bisa ikuti perkembangan nantinya raya PKB ini sejauh mana program-program kegiatan-kegiatan yang mereka akan bahas dan bicarakan dan menjadikan juga berbagai pihak. Sementara itu, Ketua PKB Jemaat GKI Mandala Klasis Biak Selatan mengatakan kontingen Manokwari yang tiba di Biak sebanyak 4 kloter menggunakan KM Gunung Dempo, KM Sabuk 98, KM Kasuari maupun menggunakan pesawat terbang. Nah, kami di sini menerima dari Klasis Manokwari. Dari Klasis Manokwari, mereka dari kloter pertama dengan KM Gunung Dempo 6 orang tim yang datang. Yang berikut dari kapal Sabuk 98 450 orang dan Kasuari dengan 25 orang. Dan hari ini ada lagi yang masuk dengan kapal dan hampir 500 lebih yang kita terima di sini. Adapun kegiatan yang akan dilakukan kaum bapa di temu raya ini meliputi kegiatan fisik dan non-fisik seperti ceramah peran PKB sebagai imam dalam keluarga, membantu jemaat-jemaat di Biak yang sedang membangun gereja, dan mengikuti lomba-lomba yang digelar bagi kaum bapa. Penutupannya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 bertepatan dengan peringatan HUT GKI di Tanah Papua. Sementara itu, saudara, program TNI Angkatan Darat Manunggal Air Bersih yang dicanangkan oleh Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berhasil membangun 790 titik air bersih se-Indonesia. Termasuk di Papua sudah terbangun 40 titik yang saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat. Sejak 30 tahun sudah, warga masyarakat yang tinggal di kawasan Tampa Garam, Kelurahan Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, akhirnya bisa menikmati air bersih yang merupakan salah satu program TNI Angkatan Darat yang dicanangkan oleh Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sersan 1 Tagris Ayomi, Jabatan Baurbek Air Kompi, Bantuan Batalion Zeni Tempur 10 JP2 Kostrat melaksanakan tugas program TNI AD Manunggal Air dengan melaksanakan pembuatan serta pembangunan titik-titik air bersih di wilayah Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat 20 Oktober 2023. Pemuda asal Papua kelahiran Sorong ini berhasil melaksanakan program TNI AD Manunggal Air dengan lokasi yang sudah berhasil dibangun. Ada 7 titik air bersih yang berada di wilayah Sorong, antara lain Kampung Nelayan, Kampung Empang, Kampung Tampa Garam, Kampung Ambai, Kampung Rufei, dan Kampung Klativi dengan jumlah penduduk sebanyak 365 kakak dan 1.628 jiwa. Sersan 1 Tagris Ayomi menceritakan, awalnya ia dipanggil Pangkostrat untuk kembali ke Sorong melaksanakan tugas program TNI AD Manunggal Air Bersih. Namun di sisi lain, ia menjelaskan kepada Pangkostrat kondisi kampung yang ia tinggali sejak 30 tahun lamanya belum ada sarana air bersih. Bahkan untuk mendapatkan air bersih, warga harus mendayung menggunakan perahu sekitar 2 kilometer.
Setelah disampaikan kondisi warga, Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akhirnya memerintahkan Sersan Tagris Ayomi bersama tim melakukan pembangunan bak air bersih, MCK dan bentang pipa masuk ke rumah warga yang dikerjakan selama 6 bulan. Panggillah sama Bapak Pangkostrat, Bapak Maruli. Kamu berangkat ke Sorong, lihat kampungmu. Gimana situasi di kampungmu? Saya ceritalah di kampung saya itu kurang lebih sudah 30 tahun. 30 tahun itu warga kesusahan air bersih. Warga kesusahan air bersih, kalau mau ambil air bersih itu kita harus dayung ikut aliran sungai. Penggayung itu menggunakan perahu kurang lebih 2 kilo. Habis itu ditanggapilah sama Pangkostrat untuk sampaikan kalau kita dapat bantuan itu, warga tidak langsung percaya. Soalnya sebelum-sebelumnya tuh sudah ada bantuan tapi tidak nyata langsung. Seperti ini tidak seperti bantuan TNI ini, buat sumber airnya sampai bentang pipanya sampai buat MCK 6 bulan. Itu sudah 7 titik yang kami kerjakan. Sementara Mayor CPL Hidayat Kasiasnik Peralatan Kostrat menjelaskan, TNI AD Manunggal Air merupakan salah satu upaya Kepapal Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk mengimplementasikan program pemerintah yaitu menurunkan angka stunting. Mayor CPL Hidayat mengatakan di Papua dan Papua Barat Daya telah dibangun 40 lebih titik air bersih yang telah dibangun Kostrat. Kostrat sudah mengerjakan sebanyak 793 titik se-Indonesia. Yang beliau pesankan kepada kami tim lapangan Manunggal Air adalah bekerjalah dengan hati. Karena ketika kita bekerja dengan hati, hambatan apapun yang kita hadapi di lapangan akan terasa ringan. Di wilayah Papua ini ada 40-an lebih titik air sudah kita bangun. Ada di Sorong, ada di Manokwari, ada di Jayapura, ada di Timika, ada di Intan Jaya, dan ada di Merauke. Ketua RT 05 RW 3 Kelurahan Tampagaram bersama masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangkostrat atas bantuan sarana air bersih yang saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat. Banyak terima kasih kepada Bapak Kasat selaku Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan juga kepada Bapak Pangkostrat, Bapak Maruli Simanjuntak yang telah memberikan kami bantuan air bersih yang sudah kami menikmati di rumah kami masing-masing. Ya, selama ini memang kami sangat kesulitan, kurang lebih 30 tahun lebih. Kami sangat susah, kami mau pergi saja ambil air itu mesti dayung dan kurang lebih jaraknya itu yang ditempuh sejauh 2 kilo. Tetapi di hari ini, di tahun ini kami sangat senang dengan adanya bantuan TNI AD Manunggal Air telah menolong dan membantu kami. Dari Sorong, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Papua Barat mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 telah mencapai nilai sebesar 760 miliar dengan jumlah debitur yang telah mengakses KUR sebanyak 12.000 lebih. Dampak signifikan dari kredit usaha rakyat sangat membantu masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, untuk mendapat tambahan modal secara mudah dan murah. Karena para pelaku UMKM cukup membawa kartu tanda penduduk atau KTP serta kartu keluarga menuju ke bank, bahkan tidak perlu membawa anggunan atau jaminan sampai dengan pinjaman 100 juta, dan murah karena biaya bunga yang harus dibayar berkisar dari 3% sampai dengan 9%. Baik, untuk dampak signifikan dari penyaluran KUR, pertama program KUR tentunya akan sangat membantu masyarakat UMKM untuk mendapatkan tambahan modal secara mudah dan murah. Mudah karena mereka cukup datang ke bank, membawa KTP dan KK, bahkan tidak perlu memberikan agunan atau jaminan untuk pinjaman sampai dengan 100 juta. Dan murah karena biayanya untuk bunga yang harus dibayarkan itu berkisar dari 3% sampai dengan 9% saja.
Pendik menambahkan, dari hasil monitoring program KUR ini membantu UMKM untuk meningkatkan omset dan juga profit usaha. Selain itu, UMKM juga sangat membantu dalam hal menambah tenaga kerja untuk memperbesar usaha. KUR ini telah membantu para pelaku UMKM melewati masa pandemik agar tetap bertahan dan tidak gulung tikar. Menurut hasil monitoring yang kami lakukan, program KUR ini juga membantu UMKM untuk meningkatkan omset dan juga profit usaha mereka. Selain itu, mereka juga dapat terbantu dalam hal menambah jumlah tenaga kerja untuk memperbesar usaha mereka. Kemudian di masa pandemi kemarin, program KUR ini membantu UMKM untuk bertahan dan tidak gulung tikar. Untuk penyaluran KUR di Papua Barat, penyaluran terbanyak ada di Kabupaten Manokwari dengan nilai 176 miliar lebih kepada 2.000 lebih debitur. Diikuti Kabupaten Fakfak 34 miliar lebih kepada 900 lebih debitur. Kabupaten Teluk Bintuni 75 miliar lebih kepada 900 lebih debitur. Kabupaten Kaimana 45 miliar lebih kepada 700 debitur. Kabupaten Teluk Wendama 16 miliar kepada 300 lebih debitur. Kabupaten Manokwari Selatan 5 miliar lebih kepada 30 debitur dan Kabupaten Pegunungan Arfak 100 juta lebih kepada 2 debitur. Baik, kalau untuk data detail penyaluran per kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat, itu paling banyak ada di Kabupaten Manokwari sebesar 176,9 miliar kepada 2.360 debitur. Kemudian ada Kabupaten Fakfak sebesar 34,7 miliar kepada 979 debitur. Lalu Kabupaten Teluk Bintuni 75,3 miliar kepada 920 debitur. Kabupaten Kaimana 45,2 miliar kepada 700 debitur. Kemudian ada Kabupaten Teluk Wendama 16,4 miliar kepada 353 debitur. Kemudian ini masih cukup kecil ada di Kabupaten Manokwari Selatan 5,4 miliar kepada 30 debitur dan di Pegunungan Arfak 150 juta kepada 2 debitur saja. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM yang ada di Papua Barat. Seperti apa KUR di Papua Barat? Berikut informasinya untuk Anda. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Papua yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor. Di sektor ekonomi produktif untuk memacu produktivitas masyarakat, terutama generasi muda Papua, Presiden telah mendorong berdirinya Papua Muda Inspiratif di Papua yang kemudian memiliki jaringan ke seluruh tanah Papua, termasuk Papua Barat. Papua Muda Inspiratif ini telah memicu pertumbuhan kelompok-kelompok UMKM produktif yang kemudian oleh pemerintah mendapat perhatian terutama dari sisi pendanaan, salah satunya melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Penyaluran KUR sendiri melalui beberapa bank yang dipercaya pemerintah, salah satunya adalah Bank Pembangunan Daerah Papua. Di Manokwari, Papua Barat, per Oktober 2023, Bank Papua telah menyalurkan bantuan KUR sebesar Rp738.500.000 kepada 12 UMKM orang asli Papua dan 12 UMKM non-orang asli Papua. Berikut pernyataan PGS Pemimpin Departemen Pemasaran Kredit dan Jasa Bank Papua KCU Manokwari, Nita M. Apalem. Bank Papua selain menyalurkan kredit usaha rakyat dengan kategori kredit usaha rakyat super mikro, kredit usaha mikro, kredit usaha kecil, dan kredit usaha khusus. Untuk kredit usaha super mikro yang bisa Bank Papua salurkan itu dengan plafon sampai dengan batas 10 juta rupiah. Kalau kredit usaha mikro itu di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Khusus Bank Papua KCU Manokwari sampai dengan bulan Oktober ini kami sudah menyalurkan dananya sekitar Rp738.500.000 kepada 12 UMKM
OAP dan 12 UMKM non-OAP. Simi Bonggoibo merupakan salah satu pelaku UMKM di Manokwari yang menerima penyaluran KUR serta bergerak di bidang industri rumah tangga. Simi memanfaatkan KUR untuk peningkatan penjualan, membuat kemasan dan rebranding. Usaha saya sendiri namanya Papua Sirbe, lebih bergerak ke bidang industri kebersihan rumah tangga atau lebih ke perindustrian rumah tangga. Usaha saya sudah berjalan dari tahun 2018. Karena harus rebranding usaha untuk lebih ke packaging dan kemasan. Jadi kami mengambil program KUR atau kredit usaha rakyat. Yang kami ambil di program KUR ini untuk membantu lebih meningkatkan lagi. Yang pertama untuk penjualan, kemudian yang kedua untuk kemasan dan packaging sendiri, untuk rebranding dan meningkatkan kemasan yang lebih bagus lagi. Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan DPJB Kementerian Keuangan Papua Barat mencatat penyaluran KUR di Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 telah mencapai nilai sebesar 760 miliar dengan jumlah debitur yang telah mengakses KUR sebanyak 12.000 lebih. Untuk wilayah Papua Barat, Bali Putih 7 kabupaten telah menyalurkan 354 miliar lebih dengan jumlah debitur 3.000 lebih. Kami dari Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat, wilayah kerja kami selain mencakup Provinsi Papua Barat juga mencakup Provinsi Papua Barat Daya. Dan untuk penyaluran KUR secara total telah mencapai 760 miliar kepada 12.057 debitur, dan untuk wilayah Provinsi Papua Barat sendiri telah mencapai 354 miliar kepada 3.544 debitur KUR. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Pemuda Himpunan Keluarga Masyarakat Talaut Kabupaten Manokwari menggelar musyawarah daerah pertama. Dalam musyawarah tersebut sekaligus menyusun rencana program ke depan keluarga Talaut di Kabupaten Manokwari. Dengan mengusung tema, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Musda pertama yang dihadiri pengurus dan anggota Himpunan Keluarga Masyarakat Talaut berlangsung di salah satu rumah makan dalam kota Manokwari pada Sabtu 21 Oktober 2023 kemarin. Ketua Pemuda Hikmat periode 2023-2026, Frederick Tuwong Kesong berjanji sebagai Ketua Pemuda Hikmat yang baru, dirinya segera menyusun program kerja ke depan Pemuda Himpunan Keluarga Masyarakat Talaut, terutama merangkul seluruh masyarakat Talaut yang ada di Kabupaten Manokwari dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mulai dari pembangunan dan kegiatan sosial lainnya. Karena saya baru terpilih, baru dilantik, jadi kita masih harus menyusun program untuk apa yang harus kita kerjakan sebagai Pemuda Hikmat Talaut. Saya sendiri akan merangkul para pemuda hikmat yang ada di Kabupaten Manokwari. Ada banyak pemuda kita, khususnya warga Talaut yang ada di Kabupaten Manokwari yang mempunyai potensi, dan saya sebagai ketua yang baru akan merangkul mereka untuk supaya kita bekerja bersama untuk pemuda kita yang ada di Kabupaten Manokwari. Ketua Kerukunan Hikmat Kabupaten Manokwari, Jonsius Potoboda, mengatakan sebelum peran dari pemuda Talaut di Manokwari sudah berjalan dengan baik, namun dengan adanya musda pertama, sekaligus pemilihan Ketua Pemuda Hikmat periode 2023-2026, struktur itulah yang semakin menggerakkan anak-anak muda Talaut dalam menjalankan setiap program, sekaligus sebagai wadah mereka di Himpunan Keluarga Masyarakat Talaut Kabupaten Manokwari. Untuk peran daripada pemuda, ya sebelumnya ada, walaupun belum secara resmi, ya secara struktur belum dilaksanakan, maka pada kesempatan ini kami memberikan
tanggung jawab ini kepada anak-anak muda lewat hasil musyawarah kerja kami yang bulan Maret lalu kami telah mensahkan untuk segera membentuk struktur kepemudaan yang ada dalam lingkup kepengurusan lingkup Hikmat Kabupaten Manokwari. Sementara itu, Badan Pengawas Masyarakat Talaut, George, menyebutkan saat ini jumlah warga Talaut di Manokwari kurang lebih ada 7.000 orang. Sehingga hal ini mendorong teman-teman pemuda untuk melakukan konsolidasi organisasi, dengan demikian pemuda terdata guna mendapat data yang valid antar pemuda dan Hikmat Kabupaten Manokwari. Sebagaimana Hikmat mempunyai tanggung jawab bersama selama berada di atas tanah ini dengan ikut menjaga keamanan serta mendukung setiap program strategis pemerintah. Yang masyarakat sangat banyak, itu ada mulai dari SP1 sampai SP9, itu kan masyarakat itu ada kurang lebih 3 sampai 4.000 orang ada di sana. Tetapi paling banyak itu masuk keluar. Tetapi juga ketika kami melakukan pendataan inventarisasi warga masyarakat Talaut mulai dari SP1 sampai SP9 itu sudah banyak yang dia berdomisili yang sudah lebih dari 3 sampai 5-7 tahun. Maka ini akan kita progres ke depan, dan secara umum kami dari kerukunan Hikmat memprogres itu supaya punya data yang tepat, sehingga akumulasi kami di atas 7.000-an sampai 12.000 warga masyarakat Talaut. Dan ini kami sudah mendorong teman-teman pemuda sudah akan melakukan konsolidasi organisasi, dengan demikian pemuda juga terdata dan juga sebagai kerukunan masyarakat Talaut juga punya data yang valid. Dengan demikian besok akan kita kompilasi antara data pemuda dengan data-data Hikmat. Dengan demikian kami memiliki warga yang otentifikasi datanya yang lengkap seperti apa. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, salah seorang wanita Papua asal Manokwari, Papua Barat memulai usaha dengan membuat kerajinan tangan yang dijadikan sebagai souvenir Papua. Dia adalah Amida Ayorbaba. Provinsi Papua Barat tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan kekayaan seni budaya yang memiliki nilai tinggi di masyarakat. Banyak pengrajin Papua yang bertumbuh secara alami dan kemudian memanfaatkan peluang yang ada untuk memulai usaha. Berawal dari hobi, Amida Ayorbaba memulai usaha kerajinan tangan souvenir Papua yang kini banyak diminati oleh kaum Hawa, seperti anting-anting dengan berbagai motif yang dirajut atau dianyam. Model dan bentuknya pun terbilang unik. Ada juga gelang tangan, noken dan dompet berbahan dasar benang yang dibuat dalam berbagai ukuran. Selain itu, mahkota bulu kasuari dan noken dari suku Ansus yang terbuat dari bahan dasar kayu semang atau biasa disebut kayu rerami juga menjadi buah tangan perempuan Papua ini. Ibu rumah tangga bergelar sarjana perikanan dari Universitas Papua yang akrab disapa Amida ini berdomisili di Manokwari, Papua Barat. Ia memulai usaha dari rumah dengan menjual hasil kerajinannya. Dari usaha ini, Amida mendapat dukungan dari PT Freeport Indonesia dan Papua Muda Inspiratif, sehingga Amida sering diundang untuk mengikuti kegiatan pameran hasil kerajinan di Manokwari maupun di luar daerah. Usaha saya yang pertama adalah berjualan pinang. Tapi saya berpikir kalau berjualan pinang pasti semuanya berjualan. Cuman karena sekarang kita tidak harus tetap pada satu ini, jadi saya berpikir lagi ke depan untuk membuka usaha namanya Mida Souvenir. Di sini souvenir Papua yang saya jual. Yang pertama ada noken, ada mahkota yang saya pakai, ada sisir bambu, ada anting-anting rajut. Harga penjualan anting-anting berkisar antara 20 hingga 30 ribu rupiah, noken 100 ribu rupiah, gelang 20 ribu rupiah. Kini hasil kerja keras Amida dalam membuat hasil kerajinan tidak hanya dijual di Manokwari, tetapi sudah merambah hingga ke Pulau Jawa, yaitu di Malang. Usaha saya sekarang dari awalnya yang saya duduk di Pondok Pinang, sampai sekarang sudah punya etalase dan punya bangunan. Saya sangat berterima kasih kepada PT Freeport Indonesia dan teman-teman dari Papua Muda Inspiratif yang sudah membantu saya dalam usaha saya ini, sehingga sekarang walaupun dari rumah tapi saya sering dihubungi untuk bisa mengikuti kegiatan pameran. Pameran ini baik di luar, di dalam Manokwari bahkan keluar. Dan puji Tuhan mahkota dengan noken yang saya pakai sudah 2 kali saya kirim keluar Papua ke
daerah Jawa, yaitu di Malang. Harapan dari wanita pengrajin asal Papua ini adalah pemerintah bisa melihat para pelaku UMKM di Manokwari dengan usaha yang digeluti dari rumah agar mereka bisa merambah pasar nasional dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha produktif. Maria Talim Bekas, Maurits Romaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejurda Grace Track Macuan Motor Racing Club Cup 2023 resmi dibuka Bupati Manokwari Hermus Indo Sabtu 21 Oktober 2023 di sirkuit MMRC Kampung Macuan Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Kejurda Grace Track Macuan Motor Racing Club Cup 2023 dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023 berlangsung selama 2 hari di sirkuit MMRC Kampung Macuan Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Hadir dalam pembukaan Kejurda Grace Track Macuan Motor Racing Club Cup 2023, Niko Tike, staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan, serta tamu undangan lainnya. Kejurda Grace Track MMRC dibuka oleh Bupati Manokwari bersama dengan staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengapresiasi panitia yang secara mandiri melakukan kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda serta mengembangkan bakat dari generasi muda di dataran Wapramasi selama 3 tahun berturut-turut. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas serta menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif. Kualitas kita membangun proteksi kita dari hal-hal yang negatif. Akhir-akhir ini banyak pemuda kita tidak berusaha yang negatif. Minum atau konsumsi miras, kemudian obat-obat terlarang, lainnya dari gawat-gawat yang negatif, kemudian proses-proses tapi kegiatan seperti ini sangat positif untuk memastikan bahwa ayo mari kita ikut kegiatan ini daripada kegiatan-kegiatan yang Lebih lanjut dalam sambutannya, Bupati Hermus juga berharap agar melalui Kejurda Grace Track Macuan Motor Racing Club Cup 2023, prestasi di bidang ini terus dibina sehingga dapat menghasilkan atlet-atlet yang dapat membawa nama daerah di kancah nasional. prestasi dan prestasi olahraga kita termasuk gestre ya. Kita berharap event ini akan menciptakan atlet di skala nasional maupun internasional. Karena kalau kita tidak memulai di sini mau jadi atlet yang hebat bagaimana? Jadi saya kira MMRC pertama, kedua dan ketiga ini ke depan kita berharap ada kontribusi atlet untuk tingkat regional untuk Provinsi Papua Barat. Grace Track MMRC Cup yang diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 2023 memperlombakan kelas-kelas pro, pemula dan kelas supporting. Di kelas pro, bebek modifikasi MPT 125 cc, trail standar MPT 155 cc, dan sport trail 250 cc. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 23 Oktober 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.